Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah aplikasi komputer yang akan membahas materi ke-6. Ya, sebelumnya kita juga telah membahas materi sebelumnya tentang statistik induktif uji T. Ya, kita sudah melakukan uji one sample, independent sample, dan paired sample t-test ya, yang filenya sudah kalian upload pada pertemuan minggu lalu. Jadi ada 4 file yang kalian upload ya, pada pertemuan minggu lalu tentang statistik induktif uji T. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu materi yang keenam tentang uji statistik parametrik korelasi atau korelasi bivariat dan parsial. Jadi ada dua bagian yang akan kita bahas sama-sama pada hari ini. Begitu juga nanti prakteknya kalian akan melakukan analisis korelasi bivariat dan parsial. Nanti ada 4 file yang harus kalian upload pada pertemuan di materi yang keenam ini. Ya, jadi pertama kita akan bahas mengenai analisis korelasi bivariat. Silahkan kalian bisa mendownload terlebih dahulu materinya yang sudah saya sediakan di website saya ya, venisperdi.com. Pada bagian menu materi kuliah, kemudian download pada materi yang ke-6 ya, tentang uji statistik parametrik korelasi bivariat dan parsial. Oke, silahkan dibuka PowerPoint-nya, kemudian dibuka juga aplikasi SPSS-nya, karena setelah nanti saya menjelaskan, kemudian kalian lakukan praktek dari apa yang sudah saya jelaskan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, uji korelasi Spearman dan Kendall. Kemudian analisis korelasi parsial dalam mempertimbangkan pengaruh variabel lain dalam menghitung korelasi antar dua variabel. Jadi nanti di dalam analyze ya, pada menu SPSS itu ada salah satunya ada bivariat dan parsial. Di dalam bivariat itu ada 3 metodenya, metode yang digunakan yaitu product moment percent, kemudian Spearman dan Kendall. Dan satu lagi ada analisis menggunakan analisis bivariat, analisis korelasi bivariat untuk parsial. Jadi yang kita bahas ada dua, bivariat dan parsial. Ini ada di dalam menu SPSS. Nah, silahkan kalian buka aplikasi SPSS-nya. Pastikan bahwa sel pada bagian input data view tidak muncul tanda tanya. Silahkan dibuka, pastikan sel ya, pada bagian sel input data tidak muncul tanda tanya ketika kalian menginputkan data, karena kalau di dalam aplikasi SPSS ya, jika muncul tanda tanya itu artinya ada yang salah dalam penginstalan aplikasi SPSS. Nah, kalian bisa melakukan uninstall sepenuhnya pada aplikasi SPSS ya, kemudian menginstal kembali versi yang full version ya, mungkin di atas versi 19 ya, misalnya 20, 21 sampai dengan 24 sesuai dengan compatible spesifikasi yang ada pada komputer kalian. Jadi korelasi bivariat ini ya membahas mengenai besar hubungan antara dua variabel. Yang pertama, koefisien korelasi bivariat. Ini yang pertama menggunakan product moment percent. Nah, product moment percent ini mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian. Perhitungan ini mensyaratkan bahwa populasi asal sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Korelasi persen banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval dan rasio. Nah, ini yang perlu diingat ya, bahwa korelasi persen ini banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval atau rasio. Sementara nanti untuk analisis menggunakan
metodenya Spearman dan Kendall itu bisa mengukur data ordinal. Yang kedua, ini ya peringkat Spearman dan Kendall. Koefisien ini, jadi analisis koefisien ini lebih mengukur keeratan hubungan antara peringkat-peringkat dibandingkan hasil pengamatan itu sendiri, seperti yang ada pada korelasi Pearson. Perhitungan korelasi ini bisa digunakan untuk menghitung koefisien korelasi pada data ordinal dan penggunaan asosiasi pada statistik non-parametrik. Jadi untuk analisis koefisien korelasi itu keeratan hubungan. Jadi analisis koefisien korelasi itu artinya analisis yang dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan, apakah signifikan atau nyata ya. Nah, ini digunakan analisis bivariat, salah satunya menggunakan metode product moment Pearson yang ada di dalam korelasi bivariat, tapi itu biasanya banyak digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan untuk metode menggunakan Spearman dan Kendall itu banyak digunakan bisa digunakan untuk menganalisis data ordinal. Contoh kasus di sini ingin diketahui apakah ada korelasi atau hubungan di antara variabel-variabel berikut: jumlah pelanggaran lalu lintas, jumlah kendaraan roda 4, ya, mobil, kemudian kendaraan roda 2, sepeda motor, dan jumlah polisi, ya, serta jumlah penduduk. Nah, jadi di sini nanti ada data, ya, kita ingin mengetahui apakah dari semua variabel yang disediakan ini ada hubungannya atau tidak, ya. Nah, sekarang kita masuk ke input datanya, ya. Silahkan kalian masuk ke dalam aplikasi SPSS, ya, buat pada bagian variable view, ya, silahkan buat di sini ada 5, ya, ada 5 variabel. Ya, yang pertama variabel daerah, kita besarkan, ya, variabel daerah. Ya, kemudian variabel tilang, ya, variabel mobil, variabel motor, dan variabel polisi. Ya. Dengan type masing-masing, daerah menggunakan type string, sedangkan tilang, mobil, motor, dan polisi menggunakan type numeric. Untuk width, gunakan saja standarnya 8, ya, dengan desimal 0, karena tidak ada dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma. Kemudian label ini boleh dikosongkan, boleh juga diberikan label, misalnya daerah, nama wilayah, ya, tilang, ya, jenis pelanggaran, ya, atau jumlah pelanggaran misalnya. Kemudian mobil ini kendaraan roda 4, motor kendaraan roda 2, ya, dan polisi, ya, petugas yang melakukan penilangan. Nah, ini bisa kalian tambahkan di label, ya, jika ingin dikosongkan juga tidak apa-apa, karena label ini hanya untuk memperjelas nama variabel yang singkat, ya. Kemudian values-nya, karena tidak ada data kategori, maka kalian nonkan saja. Begitu juga dengan missing-nya, di nonkan saja, ya, dalam contoh kasus ini. Kolomnya 8, ya, kemudian align. Nah, untuk di sini memang berbeda-beda, ya. Untuk latihan kali ini silakan align-nya dibuat center semuanya, ya. Disenterkan saja semuanya. Kemudian untuk measure-nya, ya, untuk daerah itu menggunakan nominal. Ya, sementara yang lainnya, tilang, mobil, motor, dan polisi, buat atau tentukan measure-nya menjadi scale. Nah, jika sudah, silahkan input data, ya, pindah ke data view, dan lakukan penginputan data yang ada di depan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, daerahnya 1 sampai 10, ya, kemudian tilang, ya, ada mobil, motor, dan polisi. Nah, silahkan diinputkan. Nah, dari data ini yang perlu kita ketahui, ada beberapa data yang hilang. Contohnya ini bukan hilang, ya, atau ini memang tidak ada datanya. Misalnya pada daerah yang ke-7 tilangnya tidak ada, ya.
Kemudian juga mobilnya ada, ini ada ya. Kemudian pada daerah 5 ini pada kendaraannya kosong, ya, motornya lebih banyak. Kemudian pada daerah 8 ya, ini data mobilnya tidak ada, hanya data motor saja. Nah, ini perlu diingat nanti akan berbeda perlakuan. Apakah exclude yang kita gunakan nanti apakah menghitung semuanya, ya, menghitung semua variabel ini dimasukkan menjadi satu kesatuan, ataukah hanya mengambil daerah ya, atau sampel yang lengkap. Ya, misalnya di sini karena tidak lengkap 5, kemudian 7 dan 8, maka ini akan dihilangkan dari sampelnya. Ataukah tetap mengambil data, ya misalnya di 7 ini hanya menghilangkan data yang ke-7 saja. Dan nanti di dalam aplikasi SPSS itu ada menu opsi yang harus dipertimbangkan ya, untuk memilih ini. Oke, kalau sudah disalin, kita lanjut ke tindakan berikutnya, yaitu melakukan analisis koefisien korelasi. Nah, silahkan jika sudah di-input datanya, maka pilih Analyze pada SPSS kalian. Pada bagian menu bar, pilih Analyze, kemudian pilih Correlate, ya. Kemudian pilih Bivariate. Jadi ada bivariat, ada parsial. Nah, kali ini kita coba dulu melakukan analisis correlate bivariat. Silahkan pilih bivariat. Nah, kemudian masukkan, karena yang akan kita lakukan analisis adalah 4 variabel ini, maka masukkan ke 4 variabel tersebut. Ya. Variabel tilang, variabel mobil, variabel motor, dan variabel polisi. Ya, dengan mengklik ikon tanda panah ke kanan, sehingga keempat variabel ini masuk ke dalam kotak dialog variabel. Kemudian pada bagian correlation coefficient pilih percent, ya, centangnya diaktifkan percent. Kemudian untuk test of significance karena dia dua arah pilih to tell. Kemudian flag significant correlationnya dicentang untuk menampilkan nanti nilai tingkat kesalahan yang akan kita gunakan. Kemudian kalau sudah, nah dipilih option, ya, pilih option. Kemudian, nah pada bagian statistik diabaikan saja, tidak ada yang kita pilih. Kemudian pada bagian missing values kita pilih exclude case pairwise. Nah ini maksudnya apa? Artinya tadi data yang hilang. Jadi di dalam kasus tilang itu ada 1, artinya kita menggunakan hanya 9 data. Nah, begitu juga dengan pertimbangan tadi mobil yang datanya tidak ada, itu juga dijadikan pertimbangan yang bervariasi di dalam analisis kali ini. Sedangkan jika kita memilih exclude, ya, exclude ini digunakan ketika kita hanya memasukkan atau mengambil sampel dari data yang lengkap saja. Contohnya tadi ada data 5, 7, dan 9 tidak lengkap, maka dibuang, jadi hanya 7 data yang dianalisis dari 10 data. Nah, dalam contoh ini kita pilih exclude case pairwise, ya, yang di atas. Kita gunakan semua ini variabel sampelnya. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Nah, maka muncullah tabel, ya, tabel output dari hasil analisis SPSS yang kita lakukan. Ya. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, cara mengambil keputusannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, sedangkan di bawah 0,5 korelasi lemah. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada penafsiran hasil. Tanda negatif pada output menunjukkan adanya arah hubungan yang berlawanan, sedangkan tanda positif menunjukkan arah hubungan yang sama. Nah, hipotesis H0 tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel, berarti angka korelasi adalah 0. Hipotesis alternatif, ya, karena ada 1, ya, jadi gunakan ada hubungan korelasi antara dua variabel atau angka korelasi tidak 0. Nah, dari hasil tersebut di atas, ya, kita ambillah dasar pengambilan keputusan. Jika probabilitas
lebih daripada 0,025. 0,025 ini didapat dari 0,05 dibagi 2 ya. Karena uji dilakukan dua sisi. Jika dia lebih dari 0,025 maka H0 diterima. Ya, jika nilai probabilitasnya di bawah 0,025 maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak maka yang berlaku adalah ada hubungan korelasi. Nah, dari data tersebut coba kita lihat. Kita besarkan kembali. Lihat pada bagian nilai yang di bagian satu ini ya, ini membandingkan ya tilang dengan tilang, jadi ini diabaikan saja. Nah, yang harus diperhatikan pada bagian ini ya, persen dan nilai signifikansinya ya. Ini n ini jumlah ininya ya, sampelnya. Jadi sampel yang digunakan di sini 10. Nah, kalau kita tadi memilih yang di bawah ya, least wish tadi, maka yang akan dimasukkan itu hanya 7 sampel, maka n-nya juga akan berubah menjadi 7. Nah, di sini jika kita lihat, kita abaikan saja tadi di dalam penjelasannya ya, untuk interpretasi dan pengambilan keputusannya bahwa di atas 0,5 maka hubungannya kuat ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang hubungannya kuat. Ini kita analogikan, kita cari secara manual terlebih dahulu ya. Kita cari dulu secara manual ya, bahwa yang memiliki hubungan yang kuat itu antara mana? Polisi dan mobil ya. Nah, ini ya, mobil dan polisi karena nilainya di atas 0,5 ya, hubungannya kuat gitu ya, memiliki hubungan yang kuat. Begitu juga coba kita lihat lagi 0, ya ini ya 0,545 dan 0,545. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa hubungan antara variabel mobil ya, dengan variabel polisi itu memiliki ya, hubungan yang kuat ya. Begitu juga dengan ini 0,266, ini karena di bawah 0,55 artinya hubungan tilang ya, dengan mobil ya itu rendah ya, hubungannya rendah. Nah, kita kembali lagi ke nilai sig-nya, karena nilai sig-nya ini semuanya di atas 0, coba kita lihat ada yang 0,025 ya, di atas semuanya di atas 0,025, maka dapat disimpulkan bahwa ya, kalau di atas 0,5 ini ya, nah ini, nah, jika di atas 0,05 maka H0 diterima, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan ya, atau korelasi antara dua variabel, berarti angka korelasi adalah 0. Seperti itu penjelasan dan interpretasi dan pengambilan keputusannya. Nah, ini jangan disimpan dulu, nanti sekaligus saja disimpan. Sekarang kita lanjut lagi ke analisis berikutnya. Tadi kita sudah melakukan analisis bivariat ya, dengan menggunakan metode product moment person ya. Nah, yang kedua ini kita menggunakan Spearman and Kendall. Korelasi Spearman dan Kendall ya, jika uji korelasi bivariat person yang telah dibahas digunakan untuk data kuantitatif ya, tadi di sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, untuk interval dan rasio, maka korelasi range Spearman dan Kendall bisa digunakan untuk mengukur korelasi pada statistik non parametrik. Jadi datanya bisa ordinal. Nah, silakan langkah yang sama, pilih analyze, kemudian correlate, pilih bivariat. Nah, hanya yang berbeda jika tadi di metode person yang dicentang person ya, pada kali ini yang kita centang itu Kendall ya dan Spearman. Untuk to significance pilih to tell dan flag significant correlation ya. Jika sudah maka klik option sama dengan yang tadi, klik option ya, pilih exclude yang pertama pairwise. Kemudian kalau sudah klik continue ya, dan OK, sehingga muncul kembali ya, hasil output statistik
Spearman dan Kendall. Nah, dari hasil di sini kita bisa melihat, ya, kita lihat ini antara menggunakan metode product moment person dan korelasi Spearman dan Kendall ini untuk interpretasi dan cara pengambil keputusannya sama. Jika dia di atas 0,5 ya, jika dia di atas 0,5 maka hubungannya itu cukup kuat, dan jika dia di bawah 0,025 ya, atau di bawah 0,05 ya, maka bahwa memang benar ya kedua variabel tersebut, korelasi kedua variabel tersebut adalah signifikan atau secara nyata ya benar adanya. Nah, di sini kita lihat ya, cukup mudah sebenarnya untuk melihatnya ya, dengan melihat angka secara manual juga bisa nih lihat angkanya 0,523 ya, dengan tingkat signifikansinya 0,05 ya. Nah, di sini ada kelihatan tanda bintang ya, 0,523, artinya di atas 0,523 hubungan antara tilang dan polisi. Ya, jadi artinya hubungan variabel tilang dan polisi ini memiliki ya, hubungan yang signifikan atau hubungan yang erat. Misalnya semakin banyak polisi ya kan, dan ini hubungannya positif ya, bukan negatif. Artinya semakin banyak polisi ya, semakin banyak tilang ya. Begitu juga sebaliknya ya. Semakin banyak tilang maka polisinya juga ya, dalam jumlah banyak ya. Dan ini berlakunya positif 0,523. Sama nih ya, polisi dengan tilang ya sama. Semakin banyak polisi ya jumlah penilangan ya, pelanggaran juga semakin banyak. Kita lihat pada bagian ini ya. Correlation is significant at the 0,05 level ya, artinya yang di 0,05 ini yang paling tinggi yang ini ya. Hubungan polisi dengan tilang ya tuh. Ya kan? Polisi dengan tilang ini 0,732 ya, artinya dia di atas 0,5 dengan nilai sig-nya di bawah 0,05, ini 0,016 ya, artinya memang H0-nya ditolak ya, H0-nya ditolak karena nilai sig-nya ya, di bawah ya, nilai sig yang ada pada output SPSS-nya di bawah nilai kritisnya atau tingkat kesalahan tadi 0,05 ya, di bawah 0,05 ya, maka H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Artinya hubungan ya, antara variabel polisi kayak gini dengan variabel tilang itu signifikan ya, atau secara nyata ya. Kemudian begitu juga dengan ya satu saja ya, 0,7 juga ini ya, juga sama tilang dengan polisi ya, tilang dengan polisi. Nah, ini Kendall ya, ini menggunakan Kendall ya, ini menggunakan Spearman ya. Kalau kita lihat ya ada perbedaan hanya di angkanya saja ya, namun interpretasinya tetap sama ya. Kalau kita lihat di sini kan tilang ya dengan polisi ya, pada metode Kendall tilang dengan polisi ya, itu nilainya tinggi ya, hubungannya kuat, hubungannya ini ya cukup kuat ya, dengan nilai 0,038 ya, artinya HA-nya diterima. Hubungan variabel tilang dengan polisi itu signifikan. Sementara menggunakan Spearman nilainya lebih tinggi, hubungan tilang dengan polisi yaitu 0,732. Nah, sementara yang di Kendall ini 0,523 ya, pasti akan sama. Begitu juga nilai sig-nya juga di bawah 0,05 ya. Nah, ini jadi yang sudah kalian lakukan ya, ada datanya tetap satu ya, outputnya sudah ada 2. Nah, jangan ditutup dulu, nanti sekaligus saja. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu mengenai korelasi parsial. Masih pada data yang sama. Korelasi parsial berhubungan dengan perlunya mempertimbangkan pengaruh atau efek dari variabel lain dalam menghitung korelasi antara dua variabel.
Nah, silakan pada masih data yang sama, lakukan kembali analyze, correlate. Nah, jika sebelumnya pilihannya bivariat, maka pilihan kali ini parsial. Ya. Analyze, correlate, parsial. Jika sudah dipilih, maka akan muncul kotak dialog partial correlation. Nah, silahkan masukkan variabel mobil dan motor pada kolom atau kotak variables. Sedangkan pada bagian kotak atau form controlling for dimasukkan variabel tilang. Untuk test of significance, pilih to tell, kemudian untuk display actual significance level silahkan dicentang, kemudian pilih option. Pada bagian statistik pilih zero order correlation. Nanti ada dua output yang akan keluar. Yang pertama yang belum dilakukan analisis correlation parsial, ya. Yang kedua output yang sudah dilakukan analisis parsial. Kemudian pilih pada contoh kali ini pilih exclude case pairwise, ya. Jika sebelumnya list-wise, ini pilih yang pairwise. Ya. Kemudian klik continue. Pilih continue. Jadi sebelum-sebelumnya kita menggunakan ini, ya, exclude case list-wise, ya. Nah, pada kali ini kita menggunakan exclude case pairwise. Klik continue, kemudian klik OK, maka akan muncullah kotak dialog seperti ini, ya. Nah, kita lihat di situ ada dia outputnya jadi 1, tetapi ada sedikit perbedaan. Yang di bagian 0 ini maka tadi kita pilih 0, ya, yang ini belum dilakukan, ya, yang belum dilakukan analisis parsial, sementara yang ini sudah dilakukan analisis parsial, ini, ya. 0 cells content 0 order percent correlation, ini yang di atas. Ya, sedangkan yang tilang ini, ya, ini yang sudah dilakukan proses parsial. Tentunya nilainya akan berbeda. Walaupun kalau kita lihat di sini, ya, dia kan di atas 0,5, ya. Nilainya ini 0,268 dan ini hubungannya negatif, ya. Hubungannya negatif. Antara mobil dan motor nilainya negatif, ya. Begitu juga dengan mobil dengan tilang, ya, ini juga secara parsial ini sebelum dilakukan parsial, ya, nilainya 0,266. Kemudian motor dengan mobil, ya, min 268 yang tadi ini sama, ya. Nah, kita lihat yang sudah dilakukan analisis parsial, mobil dan motor, ya, min 0,208, ya, ini artinya secara kesimpulan ini tidak ada hubungan yang signifikan, ya. Artinya jika ditanya kuat, ya, cukup kuat atau lemah, ya pasti lemah, ya, karena di bawah 0,5. Ini juga sama, ya, nilai correlationnya juga di bawah 0,5, ya. Hubungan mobil dan motor nih yang kita lihat, ya. Tilang ini kan sebagai variabel kontrolnya. Jadi mobil dan motor ini hubungannya, ya, tidak signifikan, ya. Hubungannya tidak signifikan atau tidak nyata, ya, ini, ya. Min 0,208, 208 mobil dan motor. Selain itu, selain melihat nilainya tadi, nilai correlationnya karena di bawah 0,05 artinya lemah hubungannya, kemudian artinya kedua variabel tadi tidak signifikan, ini bisa dilihat di nilai sig-nya lebih daripada 0,05 atau 0,591, ya, lebih daripada 0,05, yang artinya H0-nya diterima atau HA-nya ditolak, ya. Artinya tidak ada hubungan, ya, yang signifikan antara variabel mobil dan motor. Oke. Nah, silahkan. Jadi yang sudah tadi kita lakukan bersama, ya, inputnya 1 dan outputnya ada 3. Silahkan disimpan inputnya, ya, inputnya dengan nama. Kalau kemarin kan latihan 4, nah, pada hari ini kalian buat namanya, nama kalian latihan 5, ya, latihan 5 input 1, ya, latihan 5 input 1. Kemudian outputnya diberi nama kalian, kemudian latihan 5 output 1, latihan 5 output 1.
Jadi isinya pada bagian input, ya data input itu berisi satu data saja, ya data tadi ya, jumlah mobil, motor, tilang, ya ada daerah, ya kan. Nah itu ya, mobil, motor, tilang, polisi, ya, daerah, nah itu berisi input datanya, sedangkan outputnya ada 3. Jadi ada 2 file, yang pertama silakan buat nama filenya dengan nama kalian, latihan 5 input 1. File yang kedua, nama kalian, latihan 5 output 1. Ya. Jadi ada 4 file yang akan diupload ya, pada hari ini. Kemudian file yang ketiga berarti dikasih nama ya. Latihan file yang ketiga nanti yang akan kalian lakukan nih ya, yang akan kalian lakukan nanti. Latihan 3, nama kalian latihan 5 input 2, kemudian file yang keempat nama kalian latihan 5 output 2. Nah, untuk latihan input ya, input dan output yang akan kalian simpan untuk diupload pada data yang ketiga dan keempat tadi, silakan buat ya, atau analisis data berikut ini ya. Nah, ini silakan. Ya. Jadi di sini silahkan kalian lakukan analisis korelasi Spearman dan Kendall. Jadi hanya Spearman dan Kendall untuk bivariatnya. Untuk bivariatnya kalian lakukan korelasi Spearman dan Kendall. Kemudian lakukan lagi analisis korelasi parsial. Jadi di output kalian nanti ada 2. Ya, ada 2. Nah, jadi nanti latihan ini diberi nama yang tadi yang ketiga. Nama kalian latihan 5 ya. Input 2. Outputnya nama kalian latihan 5 output 2. Output 2-nya berisi apa? Berisi 2 output saja. 2 output saja, yaitu output Spearman dan Kendall dan output parsial. Yang latihan pertama tadi, yang pertama-tama tadi ya, di output, yang output 1, latihan nama kalian latihan 5 output 1 itu berisi 3 hasil output ya, di dalam output SPSS. Jadi yang kalian upload totalnya ada 4 file ya, sama dengan yang minggu lalu. Nah, silahkan kalian kerjakan ya, seperti biasa, batas waktunya sesuai jadwal perkuliahan. Sesuai jadwal perkuliahan, namun seperti biasa sampai dengan jam 12 malam sistem akan menutup secara otomatis. Silahkan dikerjakan. Ya, jika ada kesulitan bisa dengan mengkomen video ya, atau dengan mengkomen pada bagian bawah topik latihan ya, pada classroom online ya, atau classroom virtual. Silahkan dikomen saja dan ditanyakan saja jika masih belum mengerti atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, silahkan dikerjakan. Nanti tinggal diupload saja sesuai jadwal. Saya rasa pada hari ini cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.